Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya yang buta bukan mata kita sebagai manusia, tetapi yang buta adalah mata hati kita yang berada di dalam dada-dada kita. Kenapa kemudian Al-Quran belum sampai mukjizatnya kepada kita? Kalau baca Quran kita gak sembuh dengan bacaan Al-Quran, kenapa? Karena ada penyakit hati yang kita biarkan di dalam diri kita. Mungkin ada perasaan iri yang kita biarkan di dalam hati kita, kita pendam, diemin di dalam hati kita. Ada perasaan hasad kepada orang lain, ada perasaan pengen seperti orang lain. Lalu kita berupaya untuk menjatuhkan orang lain, lalu kemudian kita mengangkat derajat kita dengan menjatuhkan orang lain. Atau mungkin di dalam hati kita, kita menyimpan dendam, kemarahan ketika ada orang yang kemudian menyakiti kita, lalu kita belum sanggup untuk memaafkannya. Lalu kita biarkan di dalam hati kita bersarang kemarahan, lalu kita biarkan di dalam kalbu kita rasa dendam, amarah, kebencian, permusuhan, itu kita pelihara dalam hati kita. Lalu kemudian dia menjadi hijab yang menghalangi datangnya mukjizat Al-Quran itu ke dalam diri kita. Atau mungkin di dalam hati kita ada kesombongan-kesombongan, ada keangkuhan-keangkuhan. Atau di dalam hati kita ada ambisi-ambisi dunia yang terlalu besar, dan kita tidak berambisi kepada akhirat. Kita pengen pangkat dan jabatan, kita pengen kekayaan, kita pengen kekuasaan, kita pengen dunia, selalu hati kita ini berburu dunia. Namun kita meninggalkan akhirat, ambisi dunia kita masih lebih besar daripada ambisi akhirat kita. Itu bisa menjadi penghalang datangnya mukjizat Al-Quran, dan itu yang dinamakan dengan hukum dunia wa karahiyat. Rasulullah SAW sebutkan, ada satu penyakit yang menimpa umat, yang kalau penyakit itu ada di tengah umat, maka umat itu bagaikan bumi. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Rasulullah sebutkan al-wahan. Ada satu penyakit dalam kalbu mereka yang bernama al-wahan, dan al-wahan itu adalah hukum dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Maka penyakit-penyakit hati inilah yang kemudian melindungi kita dari energi mukjizat Al-Quran. Kalau kita ingin Al-Quran menjadi petunjuk, kalau kita ingin Al-Quran ini menjadi mukjizat, kalau kita ingin Al-Quran ini menjadi obat, maka sudah saatnya kita melepaskan belenggu-belenggu yang merantai hati kita. Kita lepaskan hijab-hijab yang menutupi hati kita. Kita lepaskan penyakit-penyakit hati yang bersarang di hati kita. Buang dia ke lautan, hembuskan dia seiring hembusan nafas kita, lalu biarkan dia pergi meninggalkan kita. Kosongkan hati kita dari segala macam penyakit hati, lalu kita biarkan mukjizat Al-Quran itu masuk ke dalam relung hati kita, mengisi hati kita, menetralisir semua penyakit itu keluar dari dalam diri kita, menyingkirkan ia dari seluruh diri kita, dari jiwa, pikiran, dan tubuh kita. Kita biarkan penyakit itu pergi. Jangan ada dendam, jangan ada kemarahan, jangan ada permusuhan, jangan ada ambisi dunia yang terlalu besar, jangan ada hukum dunia yang berlebihan, jangan ada iri kepada orang lain, jangan ada ghibah untuk orang lain, jangan ada fitnah untuk orang lain. Bersihkan dan beningkan hati kita, maka Al-Quran akan mengisi kalbu kita menjadi mukjizat yang menyembuhkan berbagai penyakit kita. Saya tanya dulu, semua pengen sembuh? Pengen. Ada yang punya sakit diabetes di sini? Oke. Istighfar dulu ya bareng-bareng. Astaghfirullahalazim. 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 Saya ingatkan kembali, rileks. Apapun reaksinya jangan ditahan, karena ini mengeluarkan penyakit. Kalau itu tidak keluar, itu akan menjadi penyakit ya. Kita berdoa kepada Allah, tolong diaminkan ya Allah, ya Tuhan kami. Engkau yang maha menyembuhkan ya Allah, Engkau yang maha mengobati ya Allah. Sembuhkan kami dari penyakit-penyakit yang menimpa kami ya Allah. Bebaskan kami dari penyakit-penyakit hati yang menimpa kami ya Allah. Sembuhkan penyakit fisik kami ya Allah. Sembuhkan penyakit psikis kami ya Allah. Sembuhkan penyakit yang ada dalam pikiran kami ya Allah. Sembuhkan penyakit yang ada dari ujung kaki sampai ujung kepala kami ya Allah. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila kami sakit, Engkau yang menyembuhkan ya Allah, maka sembuhkan kami ya Allah.
Kalau ada di dalam tubuh kami ini penyakit apapun itu ya Allah, maka angkat ya Allah, sembuhkan kami ya Allah. Kalau ada jin, maka usir jin itu dari tubuh kami ya Allah. Kalau ada syaitan yang bersarang di dalam diri kami ya Allah, maka jauhkan kami daripada syaitan itu ya Allah. Engkau yang maha menyembuhkan, sembuhkan. Engkau yang maha melindungi, lindungi kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, semua siap, relax, pejamkan mata, bernafas seperti biasa saja. Relax. Ya, bernafas seperti biasa. Dalam kondisi setenang-tenangnya kondisi, setenang-tenangnya keadaan, kita sudah berdoa agar penyakit-penyakit kita dikeluarkan oleh Allah. Maka dengan izin Allah, Allah akan bantu kita untuk mengangkat penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita ya. Disimak, diresapi, biarkan energi Al-Quran itu masuk, menjalar ke dalam sekujur diri kita ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير